pengantar makanan, pengantar senjata. Nah ini gambaran ketika dieksekusi oleh Algojo. Satu, nah tujuan dari tentara Jepang sendiri untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak tuh. Jadi tentara Jepang sendiri nggak ingin keberadaannya itu diketahui oleh masyarakat sekitar maupun sekutu. Gitu. Selamat jumpa pamirsa semuanya dimanapun berada dengan kami Win News TV. Kami kabarkan sejarah Goa Jepang yang berada di Kebun Teh Kaligua, Kecamatan Paguyangan, Brebes bersama reporter Nur Soleh, juga kameramen Rodi Ajat Subekti dan pemandu wisata Goa Jepang Beni dan Watno. Mari kita saksikan. Oke, semuanya kita masuk ke Goa Jepang yang ada di Kaligua, yaitu Paguyangan, Kabupaten Brebes. Seperti apa sejarah Goa Jepang dengan Mas ini, Mas? Saya dari Tanggungan, Pak. Wah, Ketanggungan. Jauh juga ya. Ini sengaja pengunjung sini, Mas. Iya, Seperti apa keindahan atau kemegahan di Goa Jepang ini, Mas? Zaman-zaman sejarah dulu. Zaman sejuk. Kalau yang ini termasuk buat apa, Mas? Kalau itu butuh. Nah ini merupakan ruangan yang dikembangkan tentara Jepang untuk strateginya tentara Jepang sendiri untuk menjebak sekutu maupun orang dari luar. 850 meter. Iya. Ini memang sangat begitu menakjubkan. Ini yang dimaksud ruang tahanan. Nah, ini ada replika orang-orang zaman dahulu atau mbah buyut kita. Mbah buyut kita ketika. Nah. Oh, ini merupakan ruangan tahanan Romusa. Ini sangat mengerikan, luar biasa. Seperti apa, Mas? Pejuang-pejuang di zaman dulu ketika melawan bangsa merdeka hingga sekarang sudah merdeka, kelihatan ruang tahanan. Ini adalah bentuk atau sosok bangsa kita sewaktu dijajah. Ini ya betul ya. Iya, betul. Dan ini adalah mungkin pekerja Romusa. Romusa. Jadi kerja paksa di kala era Jepang yang difungsikan hanya sebagai tenaga dan dijadikan kerja rodi mungkin ya. Sistem Romusa. Sistem Romusa. Romusa adalah replika daripada zaman kala itu sekitar tahun 1940 sekian ya. Masya Allah, luar biasa orang Jepang dalam membangun gua ini untuk mengatur strategi. Ini mungkin untuk pos ya. Pos. Kita juga ada pos pemakaman. Ini pos juga. Kapal tentara Jepang. Oh, itu sesuatu itu. Oh. Jadi digunakan untuk istirahat ketika selesai aktivitas. Nah, menurut syaratnya dulu pakainya karugoni untuk alas. Oh, untuk alasnya. Ya. Oh, oke. Lah, Ini ada replikasi di atau gambaran ya, gambaran proses pembuatan Jepang. Oh, Pada waktu itu menggunakan alat manual. Ada angkat kemudian cangkul, dan gerobak. Tanah, luar tanah. sekolah tanah itu ya. Sebentar. Ini seperti ini bangsa kita ketika dijajah oleh kaum penjajah, yaitu dari Jepang, yaitu dengan kerja Romusa. Dipaksa kerja siang malam, tidak ada berhentinya untuk membuat terowongan dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan. Yang sangat menyedihkan yang dialami oleh para Romusa. Ini karena saat itu memang banyak pekerja yang kelelahan
itu tidak sanggup bekerja, lah akhirnya menimbulkan itu pembangkangan ya, atau tidak mau bekerja ya. Akhirnya hukuman dari tentara Jepang sendiri seperti ini. Oh seperti ini. Iya. Ini hukuman ya berarti Ya, ya. hukuman. Dihukum Hukuman, berarti. ya. Hukuman yang masih ringan ya. Ada lagi hukuman yang lebih lebih kejam lagi. Nanti kita ngelewatin di sana. Ada yang lebih kejam lagi. Iya, ruang pembantaian. Luan pembantaiannya ya. Ini tentara-tentara Jepang yang dulunya menyiksa bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebagai Romusa di sini ketika membangkang bagaimana menurut orang Jepang akhirnya disiksa di sini. Ini ruang penyiksaan namanya. Ini juga ruang jalan tebus. Selamat ya. Mohon informasinya seperti apa? Ini ruang penyiksaan juga sebetulnya. Ruang pembantaian. Ruang pembantaian. Ruang pembantaian. Penuh kekejaman ya, karena ini melibatkan khususnya para pengantar makanan, pengantar senjata. Nah ini gambaran ketika dieksekusi oleh Algojo. Nah tujuan dari tentara Jepang sendiri untuk Menghilangkan jejak itu. tentara Jepang sendiri ingin keberadaannya itu diketahui oleh masyarakat sekitar. Di sini dibantai Iya, sebenarnya. masih tembak-tembak. Nah inilah kekejaman tentara Jepang waktu zaman dulu dan hingga dibantai warga Indonesia di sini. Maka dari itu, marilah kita perjuangkan bangsa Indonesia dengan sebaik mungkin dan ingat para pejuang terdahulu yang memperjuangkan bangsa Indonesia supaya merdeka, jangan sampai disia-siakan dan jangan sampai dikhianati negara sendiri. Para pendahulu kita maksudnya yang saksi jadi saksi bisu itu di sini adalah tempat pembuangan mayat. Tempat pembuangan mayat di sini. Jadi dengan cara dilempar. Ini keluar tempat mayat, akhirnya dengan cara dilempar ke sini. Nih, dilempar dan ini sudah sering berubah, dilempar dan akhirnya terbawa air entah kemana. Nah, karena itu adalah sungai. Senjata ya di sini, senjata-senjata Jepang di sini disimpan di sini. Apabila mau perang baru diambil. Nah kalau yang ini sama juga yang tadi itu. Ya itu tujuannya selain untuk sirkulasi udara, dulu juga di sini kebetulan ada ruangan dapur. Oh ada ruang dapur. Oh sirkulasi udara berarti ya. Jadi untuk membuang keluar asap ya. Oh ini dapurnya. Iya. Nah ini ada dapur itu tadi barusan untuk keluar. Ini ruang tempat istirahat juga ya. Ini tadinya ada misi yang lebih besar lagi ceritanya. Oh ambisi lebih besar lagi, Ya. tapi belum selesai gitu. Ya. Sampai selesai kemudian menurut sejarah kota Hiroshima sama Nagasaki kan Di bom ya ya. dan Jepang keluar. Pulang dari sini ya, keluar dari sini ya. Oke. Menurut saya adalah misi yang lebih besar. Laki-laki itu dimasukin ke kue ini semua dan dijadikan tempat ini dijadikan kuburan massal. Oh kuburan massal. Nah, untuk Ini kaum- oh ini ya, kuburan massal. Nah ini kita masuk ke ruang kuburan massal. Ketika arah Romusa yang dibantai di sini dan dikubur di sini karena Jepang tidak mau ketahuan kejelekannya. Misinya tidak mau kejelekan. Nah ini seperti ini ruang-ruangannya memang sangat gelap. Iya. Gelap Masih luar panjang biasa. sekitar Ini 100 meter. ini Kita bisa berkunjung ke goa Jepang yang ada di kali gua ini ya. Seperti apa keramaian pada hari libur ini, Pak? Alhamdulillah kalau hari libur sih pengunjung lumayan ramai. Biasanya kalau hari biasa kan di bawah 300 pengunjung, Pak. 300 pengunjung. Jadi kalau hari biasa, tapi kalau hari Minggu atau tanggal merah atau libur panjang itu biasanya
sampai 800 bahkan mungkin sampai 1000 pengunjung. Izin Pak Rato, kalau sejarahnya dari gua Jepang itu seperti apa sih ya? Kalau sejarah gua Jepang yang lebih tahu Mas Bani, rekan Nah. saya. Mas Bani ini. Oke, Mas Bani. Ya, Nur Soleh dari Win TV. ya, Ahmad Saibani. Seperti apa Mas kronologi atau sejarah Sejarah, dari Jepang Jepang. ini gitu. Oke Mas di sini Sini aja monggo. sama-sama. Biar Minum dulu, bentar ya. biar lebih Gak apa-apa, kita santai-santai ya Pak. santai-santai ngobrol-ngobrol ya Pak. Seperti apa? Sejarahnya itu dibangun itu untuk persembunyian tentara Jepang. Hmm? Itu pada waktu itu Perang Dunia Kedua Kira-kira di tahun berapa itu ya? 1942. Jadi 1942. Sebelum kemerdekaan. Nah, coba seperti apa saja Mas ceritanya gitu loh. ceritanya ya pada waktu itu Sejarahnya itu Pak. jadi tentara Jepang sendiri itu memperintahkan warga masyarakat sekitar itu baik dari desa Panansari maupun di luar Panansari itu dengan kerja paksa Romusa. Romusa. Jadikan Romusa warga sekitar sini. Oh. Jadi pada waktu itu tentara Jepang sendiri memerintahkan warga masyarakat sekitar membangun gua Jepang. Terus lain-lain juga ada di luar juga masih banyak seperti pembuatan pabrik senjata juga Ada di daerah sini juga. di daerah sini. Cuma untuk lokasi apa ya, lokasi tersebut kan setelah lama tentara Jepang apa kembali ke asal itu nggak ditemukan karena kebetulan setelah tentara Jepang keluar dari sini tuh keluarnya tentara Jepang sendiri warga masyarakat sekitar nggak ada yang tahu. Nggak ada tanda yang tahu. Ya. Ada keindahan apa aja di Gua Jepang ini Mas? Gua Jepang ada Peninggalan sejarah sih, peninggalan Pak. sejarah. Sejarah ya. Nggih.